Ilmu penyakit dalam, dasar. Untuk semester 5 Fakultas Kedokteran, ilmu penyakit dalam, dasar. Ilmu penyakit dalam, dasar, untuk semester 5 adalah salah satu mata kuliah penting dalam pendidikan kedokteran. Mata kuliah ini memberikan landasan pengetahuan tentang diagnosis, manajemen, dan penatalaksanaan berbagai penyakit yang terjadi pada organ-organ dalam tubuh. Berikut adalah penjelasan rinci dan sistematis. 1. Pendahuluan ilmu penyakit dalam, definisi. Ilmu yang mempelajari penyakit yang memengaruhi organ-organ dalam tubuh manusia, termasuk sistem kardiovaskular, respirasi, pencernaan, ginjal, endokrin, hematologi, reumatologi, dan lainnya. Tujuan pembelajaran mengenali dan memahami mekanisme penyakit, patofisiologi. Memahami gejala dan tanda klinis penyakit pada sistem organ tertentu. Belajar melakukan diagnosis dan penatalaksanaan awal. 2. Topik-topik utama dalam ilmu penyakit dalam, dasar. 2.1 Sistem kardiovaskular. Topik utama, penyakit jantung koroner, PJK. Gagal jantung, hipertensi dan komplikasinya, aritmia. Pembelajaran memahami anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular. Patofisiologi penyakit seperti aterosklerosis dan hipertensi. Penggunaan alat diagnostik seperti EKG dan ekokardiografi. Manajemen dasar penyakit kardiovaskular. 2.2 Sistem respirasi. Topik utama, penyakit paru obstruktif kronik, PPOK. Asma bronkial, infeksi saluran napas, pneumonia, tuberkulosis. Gagal napas akut. Pembelajaran, anatomi dan fisiologi paru-paru. Patofisiologi gangguan ventilasi dan perfusi. Pemeriksaan fisik dada. Interpretasi fototoraks, dan gas darah. Penatalaksanaan dasar oksigenasi dan ventilasi. 2.3 Sistem pencernaan. Topik utama, gastritis dan tukak lambung. Penyakit hati kronis, hepatitis, sirosis. Penyakit radang usus, IBD. Obstruksi usus dan peritonitis. Pembelajaran, anatomi dan fisiologi sistem pencernaan. Mekanisme penyakit seperti reflux gastroesofagus, GERD. Pemeriksaan fisik abdomen dan endoskopi. Manajemen infeksi saluran cerna dan penyakit hati. 2.4 Sistem endokrin. Topik utama, diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Gangguan tiroid, hipotiroidisme, hipertiroidisme, gangguan adrenal, penyakit Addison, sindrom Cushing. Pembelajaran, fungsi hormon dalam regulasi metabolisme. Patofisiologi hiperglikemia dan hipoglikemia.
Interpretasi pemeriksaan laboratorium seperti HbA1c, TSH, dan kortisol. Penatalaksanaan hipoglikemia akut dan kontrol diabetes kronis. 2.5 Sistem ginjal dan saluran kemih, topik utama. Gagal ginjal akut dan kronis. Infeksi saluran kemih, ISK. Batu ginjal dan nefrolitiasis. Pembelajaran, fungsi ekskresi dan homeostasis cairan elektrolit. Mekanisme cedera ginjal akut. Pemeriksaan urin lengkap dan interpretasi elektrolit. Penanganan dialisis pada gagal ginjal. 2.6 Hematologi, topik utama, anemia, defisiensi zat besi, megaloblastik. Leukemia dan limfoma. Gangguan koagulasi, hemofilia, DIC. Pembelajaran, produksi dan fungsi sel darah. Interpretasi darah lengkap dan morfologi darah tepi. Penanganan anemia akut dan kronis. 2.7 Reumatologi, topik utama. Artritis reumatoid, lupus eritematosus sistemik, LES. Gout dan hiperurisemia. Pembelajaran, patogenesis, otoimunitas. Identifikasi gejala seperti nyeri sendi dan pembengkakan. Pemeriksaan laboratorium seperti ANA dan kadar asam urat. 3. Metode pembelajaran ilmu penyakit dalam, dasar. 3.1 Teori dan konsep, kuliah dan diskusi kasus tentang berbagai penyakit organ dalam. Studi literatur dari buku teks seperti Harrison's Principles of Internal Medicine. 3.2 Pemeriksaan klinis, anamnesis, menggali riwayat penyakit, gejala, dan faktor risiko. Pemeriksaan fisik, sistematis pada jantung, paru, abdomen, del. Interpretasi hasil diagnostik, EKG untuk penyakit jantung. Fototoraks untuk penyakit paru. Pemeriksaan darah lengkap untuk hematologi. 3.3 Praktik laboratorium dan simulasi, penggunaan alat seperti stetoskop, oximeter, dan glukometer. Pelatihan interpretasi hasil laboratorium seperti fungsi ginjal, BUN, kreatinin. Simulasi penanganan kasus klinis akut, hipoglikemia, asma eksaserbasi. 4. Tujuan akhir pembelajaran, mahasiswa mampu mengenali gejala awal penyakit organ dalam. Mahasiswa dapat menganalisis hasil pemeriksaan klinis dan diagnostik. Mahasiswa memahami prinsip-prinsip dasar manajemen penyakit organ dalam, termasuk terapi farmakologis dan non-farmakologis. Mempersiapkan mahasiswa untuk praktik klinik pada tingkat lanjut. Kesimpulan, ilmu penyakit dalam merupakan cabang kedokteran yang sangat luas dan mencakup banyak sistem organ. Pada semester 5, fokus diberikan pada dasar-dasar teori, patofisiologi, dan pendekatan diagnostik.
Kemampuan memahami penyakit dalam secara holistik sangat penting untuk melanjutkan ke praktik klinis dan menjadi dasar dalam manajemen pasien yang lebih kompleks.